Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Adiang. Di video kali ini saya akan membahas tentang perubahan dan perkembangan teknologi di bidang transportasi. Masyarakat pada masa lalu menggunakan alat transportasi yang masih sederhana. Mereka masih menggunakan alat transportasi seperti pedati, delman, dan kuda sebagai alat bantu untuk alat memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Teknologi transportasi tersebut masih menggunakan tenaga hewan dan manusia. Berbeda dengan masa kini seperti mobil, transportasi semakin cepat dan canggih dan tidak menggunakan lagi tenaga manusia dan hewan, melainkan menggunakan mesin. Transportasi laut. Masyarakat pada masa lalu menggunakan alat transportasi laut seperti perahu, dayung, rakit, dan perahu layar. Perahu, dayung, dan rakit digerakkan oleh kekuatan manusia, sedangkan perahu layar digunakan oleh tenaga angin dan tenaga manusia. Dulu orang berlayar bergantung pada angin, sehingga berlayar waktunya bisa lama sekali. Berbeda dengan transportasi laut zaman sekarang yang telah dibuat dengan mesin-mesin canggih dan menggunakan bahan-bahan yang kuat sehingga dapat mencapai tujuan dengan cepat. Transportasi udara. Alat transportasi udara pada masa dulu adalah balon udara. Balon udara pertama kali dibuat pada tahun 1783. Nama pembuatnya adalah Montgolfier. Balon udara ini dapat terbang karena diberi udara panas. Transportasi udara saat ini yang paling mencolok dan terkenal ialah pesawat terbang. Dulunya diawali dengan pesawat yang agak berat yang sekarang berkembang menjadi pesawat yang besar dan tidak berat karena menggunakan bahan baja yang kuat dan tahan akan tekanan. Perubahan ojek zaman dulu dan sekarang sangatlah pesat. Pertama, di mana ketika seorang ojek zaman dahulu mencari seorang penumpang, maka mereka akan bertemu di jalan. Namun berbeda dengan zaman sekarang, di mana seorang penumpang bisa memesan dengan aplikasi Android dan sejenisnya yang bernama Gojek dan lain-lain. Kereta api zaman dahulu masih menggunakan mesin uap, di mana mesin ini mengeluarkan asap dan dapat mempengaruhi populasi udara. Berbeda dengan kereta api zaman sekarang yang menggunakan mesin atau tenaga listrik yang lebih cepat dan nyaman untuk para penumpangnya. 5 orang Indonesia yang melakukan penemuan terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. 1. Dr. Yogi Ahmad Erlangga. Ia adalah penemu rumus matematika berdasarkan persamaan Helmholtz membuat pencarian sumber minyak bumi lebih cepat dan akurat. 2. Profesor Insinyur Raden Mas Setyatmo. Ia adalah seorang penemu pondasi cakar ayam. 3. Dr. Enia Listani Dewi. Ia adalah seorang penemu membran sel bahan bakar menggunakan unsur vanadium. 4. Dr. Khoirul Anwar. Ia adalah seorang penemu konsep 2FFT yang dipakai dalam teknologi 4G LTE. 5. Profesor B.J. Habibie. Pada masanya, Profesor B.J. Habibie adalah seorang penemu teori Craig untuk mengetes kualitas pesawat terbang. Dampak negatif dan positif penggunaan teknologi di bidang budaya, sosial, kesehatan, dan pendidikan. Di bidang budaya, dampak negatifnya terjadinya akulturasi budaya yang selanjutnya berkembang menjadi budaya massa. Dampak positif mempermudah seseorang di suatu negara mengetahui berbagai macam budaya di negara lain. Di bidang sosial, dampak negatifnya, seseorang yang terus-menerus bergaul dengan komputer akan cenderung menjadi seseorang yang individualis. Dampak positif, kemajuan teknologi komunikasi yang cepat dapat mempermudah komunikasi antar manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain. Di bidang kesehatan, dampak negatifnya, radiasi yang ditimbulkan oleh berbagai produk teknologi dapat memunculkan berbagai penyakit baru. Dampak positif, banyaknya muncul aplikasi untuk mengatur gaya hidup sehat. Di bidang pendidikan, dampak negatifnya, penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindakan kriminal. Dampak positif, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Itulah video dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.